Oke, selamat datang di vlog Tour Partayana. Kita berada di Grodno. Tujuan utamanya ke Grodno pasti ini adalah salah satu video yang bakal kita wawancarin, yaitu orang Indonesia yang tinggal di Grodno, satu-satunya orang Indonesia. Jadi beliau itu namanya Bang Awan. Kita sudah sampai di apartemennya. Jadi Bang Awan itu emang tinggal di Grodno karena punya istri orang Belarus, guys. Aku pingin tahu sih, dia tuh nggak homesick gak sih kayak? Terus kerjanya apa? Kehidupannya di sini apain aja? Jadi aku pingin tahu sih. Dan sekarang kita langsung aja masuk ke apartemennya. Coba kita cari ya. Aduh, waduh. Silakan. Ya, siap. Halo, Assalamualaikum. Turah. Lu coba mirip sama Bang Awan ya. Mirip ya. Halo ya. Halo. Halo Amina. Mirip sama Bang Awan, Bang. Bang Awan versi bule kan. Yang ini Bang Awan versi bule. Босец у вас, вы говорите по-русски, да, или по-английски? Да, по-русски говорю, по-английски. А, да? По-английски не говорю. Pak Indonesia Gawari? Gawari Pak Indonesia. Hello. Ini apa Bang? Ini Bang? Itu mushroom. Itu mushroom ini. Makanan Belarus, bukan? Makanan Belarus ya. Dengan bumbu Belarus tapi mudah-mudahan lidah orang Indonesia. Oh gitu. Ini juga sambal, bukan? Ini sambal tapi sedikit sekali cabenya. Tapi- Rendangan seperti itu, tapi kayaknya agak sedikit keringan udah lama. Saya yakin Abang tidak pakai bumbu rendang. Tapi nggak ada cabai di sini ya, Bang? Padahal kalau di Grodno gimana, Bang? Tahu saya di Grodno untuk cabai susah. Saya pun ini pakainya cabai ini tuh siung cabai yang besar dibelikan sama mertua saya. Cuma saya pakainya biasanya cabai yang dari India. Dan Cabai dari India? Mereka itu jualnya cabai pack dari India seperti itu, cabai bubuk. Tapi Abang klien berapa sih, Bang? Saya 84. 84 ya? Berarti Abang udah nikah di umur berapa, Bang? Kayaknya udah lama sih, cuman kan sampai yang sana memang gagal. Abang ini yang kedua, Bang, berarti? Ketiga. Pernah nikah sebelumnya dengan orang Indonesia juga. Cuma karena memang ya namanya pernikahan ya, setiap pernikahan pasti ada masalah seperti itu. Makanya kita memilih jalan masing-masing gitu guys. Dan ini istri saya yang baru. Kebetulan kan memang Ini yang ketiga, Bang, sorry, Bang. iya, jadi kebetulan istri saya ini kan memang dengan saya kan kenal online ya. Jadi nggak lama kita kenal, waktu itu cuma 3 bulan. Kenalnya di mana, Bang? Kenalnya dulu di aplikasi online juga. Itu namanya zaman dulu itu Hello Talk untuk belajar bahasa Indonesia, pokoknya di sana banyak sekali bahasa yang memang kita bisa pelajari kan. Habis itu akhirnya pas selama 3 bulan ngechat-chatan, berarti Abang nyamperin ke Belarus? Dia yang datang ke Indonesia. Ikutin guys. Saya waktu itu iseng buka aplikasi kan, saya mau belajar bahasa Inggris, nggak niat sama istri. Nah tiba-tiba saya chatting dia pertama kali, halo, how are you? Did I chat like that first time? Something like that. Dan itu nggak dibalas, besokannya baru dibalas kan, karena bule kan seperti itu ya. Jadi kalau misalkan nggak kenal, mereka jarang sekali langsung respon sama chat kita gitu. Iya. Jadi makanya dibalas sama dia, oh nih lampu hijau nih saya bilang. Oke. Oke lah. Akhirnya kita ngobrol kan. Akhirnya kita ngobrol setiap hari. Saya bilang biasalah speak cowok gitu kan. Di umur berapa tuh pasti, Bang? Ya pokoknya di 2019 itu. 2019 ya? Kita masih baru menikah. Dan kebetulan speak saya bilang bisa minta nomor handphonenya enggak? Karena memang kan kita belajar bahasa Inggris bareng ya. Jadi bahasa Inggris saya juga berantakan, sama juga jadi meskipun saya sering traveling di Indonesia, di Bali gitu kan, ke Lombok, tapi tetap karena memang saya pribadi kan nggak sekolah tinggi gitu, intinya kan hanya cukup sampai di SMA saja, makanya saya nggak menempuh pendidikan resmi seperti itu, makanya otodidak gitu bro. Apa yang saya pelajari itu baik dari fotografi ataupun edit video itu saya belajar otodidak semua gitu, nggak ada yang saya kursus. Makanya kita chat tiap hari seperti itu. Kamu sukanya apa? Musik. Kebetulan dia sukanya musiknya rock gitu kan. Dia suka musik rock. Wah, saya bilang suka nih. Berarti pokoknya karakter dia itu karakternya sama lah dengan saya gitu. Apa yang saya mau. Oke, satu mindset juga lah ya. Satu mindset orangnya. Jadi nggak terlalu suka ini, nggak terlalu suka itu. Nah, jadi makanya mohon maaf sekali kalau misalkan meskipun saya YouTuber pun jarang update setiap hari seperti itu. Jadi karena memang kita itu punya privasi. Sebenarnya kita nggak menutup diri dengan viewers kita sih. Bahkan kita bikin grup seperti di Telegram. Wow, keren banget. Untuk memotivasi. Cuman maksudnya kalau saya pribadi agak sedikit malas karena memang udah agak sedikit lewat mungkin umurnya. Jadi nggak kesini nggak gimana gitu kan. Jadi makanya untuk saya pribadi
dengan istri ya setiap hari seperti ini aja gitu kehidupan. Nah, jadi makanya kadang upload, kadang juga 13 hari ataupun setengah bulan baru upload kayak gitu. Wah, gila keren banget sih. Kita mau lihat. Здесь у нас Oke, тарелки. prosta. Oke, tada-tada. Sure. А у вас есть инонезийские? Здесь вот у нас сладости для детей Hmm. и кофе. Вот это мой муж готовит приправы. Indofood. Indofood. Oh, ada. Ya itu yang pedas terpercaya. Waduh, Ya, ini dia kuber. Karena kalau orang sini bilang pedas, saya nggak percaya pedas. Ah, gitu ya. Where you bought this one? Indian shop here Ah, in the shop. in Okay. market. Wow. And this one here already Ah, finished. уже финиш. Pedas sekali It's itu. Udah too sering many makan chili. pakai. Вы именно готовите именно хлеб или Нет, Нет? хлеб мы покупаем готовый. готовы? Мой муж не ест хлеб. Ah. So we chocolate inside, but we buy already. How about the breakfast? When you have kids, our breakfast started after everyone eating, so it's already near day. Ah, And we really? just eating what we have after children done. We don't Yeah. have proper time. Yeah. My husband like to cook too. This one, Nah, seperti itu. Ini nih, this one. Makan and mie, this Bang, ya? one. ini. Anak kos. Anak kos. Oke. Kerasa banget tuh. Можешь спросить у вас, сколько за месяц надо тратить деньги именно в Гродно? Вдвоем с детьми или как? Да. На семью где-то мы тратим, ну, рублей 600-700 на еду, наверное. 600-700 рублей. А если вы плюс это зайдите именно в кафе и так далее? Ну, плюс за воду, За или воду, да, за да. квартиру, за все платить, ну, больше 1000 получится. А, больше 1000. 5 juta lah ya? Oke. Без одежды, без ничего. Ah, хорошо. In summer we for winter preparing. Winter preparing. Strawberry, Karena cherry. di sini Cherry. buah-buahan mahal kalau misalkan udah musim. No, это сколько месяцев вы подготовили именно вот это для зимы? Oh, it's only in summer buying. Ah, only summer. Jadi kalau kalian tahu kalau misalnya itu buah-buahnya di summer dan persiapannya itu di winter, jadi di saving dulu. Gokil. Jadi menariknya itu Bang Awan, jadi kalau misalnya syutingnya sama istri, nanti Bang Awan yang ngurus anak gitu ya. Tapi pas makan juga gitu ya? Iya, jadi kayak misalnya piring pun kalau saya misalkan tadi ya, kemarin kan kita rencana mau ketemu, tapi karena beli tur ada keperluan juga, makanya saya ngepel. Nanti udah ngepel langsung pegang anak gitu. Jadi Oh, gitu. kita nggak bisa jadi anak kita nggak main sendiri gitu kan. Oke. Jadi, ya mungkin karena gimana ya, saya kurang tahu juga. Karena biasanya anak-anak campuran kan aktif ya. Aktif ya? Nah, jadi apalagi kan anak saya. Waduh. Anak saya ini sama sekali dengan saya karakternya Iya. yang cewek. Balsi. Seperti itu, lihat berantakan. Wow. Ini masih baru ini renovasi. Yeah, we still not finish renovations. Ah, That's why okay. a bit like that. A bit empty. Ну, сколько раз вы гуляете именно каждый неделю? Или вообще На улицу ходим? Да, на улицу ходим. Каждый день. Каждый день? Sure, with kids every day. Every day? They need to have fresh air. Yeah, that's true. Kita tidak ada tujuan pasti di sini. Iya. So shop every day we going Ah, oke. to buy milk or something fresh. Like Udah itu pulang lagi gitu bro. Karena di sana nggak ada halo, main yuk nggak ada. Nggak ada. Seperti di Indonesia kan. Oke. Kalau di Indonesia udah boleh jalan kan. Halo Mister, how are you? Harusnya Bang gini Bang, harusnya punya ketemu orang Indonesia baru, terus ketemu bule, jadi pas kalian papasan, loh orang Indonesia, halo gitu. Kalau orang sini kan, kalau orang Slavi kan ciri khasnya kalau misalkan kita datang tiba-tiba kita ketemu sama orang misalkan hai, jadi mereka tuh kadang-kadang kenapa kamu ketawa sama saya katanya, senyum kan, jadi makanya agak sedikit beda gitu, Beda gitu setahu ya? saya. Oh, iya. Mungkin sebagian orang tidak seperti itu, Itu ya? tapi hampir semua orang Iya, mungkin iya. kita nggak apa-apa. Iya. this is Ini my husband here. Ah, Yes. for working. Yes, Gila working. pakainya gini, ROJ. Nah, Gokil. Ini sertifikat buat abang ya. Saya serahkan lagi. Iya, terima kasih. Salam dulu Bang, salam dulu. Ini berarti tempat tidur anak Bang? iya, ini tempat tidur anak di sini. Oke. Nah, di sini juga mainan anak-anak semua ini full Oke. semua. Ini di bawah tuh mainan semua. Pokoknya intinya seperti itulah. Iya. Itu meja saya. Ya. Paling lampu udah seperti itulah. Dan kita juga. Bagus. Ini mungkin mic seperti itulah. Intinya seperti itu. Guitar. Sometimes we have Iya.
Concert at home. Konser? Yes, my husband playing. Kapan konsernya bang? Ayo bang, konser bang. Deal. Ayolah, aku mumpung di sini lah. Aku pingin banget lihat abang konser loh. Coba beli turah yang nyanyi, oke? Yes. Gimana? Enggak. Nyanyi Indonesia aja. Di Indonesia. Beli turah nyanyi Indonesia, saya yang gitarin. Di sana banyak cewek yo. Aduh. Guys, datang ke sini guys. Di pusat kota banyak cewek guys. Tapi eta normal, eta разрешает ну, kita музыка именно на улице. Да, можно. Если не ночью, то можно. Oh, ada? Oke, deal. Хорошо. Before Хорошо. 11 o'clock can play. Aha. Oke. So beli turah bakal nyanyi ya. Lah. It's my son. Да. Он уже начинает говорить? Ну, по-русски, Еще Еще нет, нет, еще да? не говорит. Мама только. Сколько лет? Год. God. Bang Awan ini tinggalnya satu aja loh itu. Untuk kajing dah, Indonesia dah terus dibuat begrotnya dah. Да. Cuma satu orang. Kalau bisa kalian introvert terus kayak benci sama semua orang-orang di sini, tinggallah di sini. Ini tuh suasananya tenang ya. Bahkan saya pun ke Moskow. Di sana asli ramai crowded banget kan. Jadi makanya kita memang udah karena bukan masanya muda lagi gitu. Jadi lebih suka yang tenang. Saya lihat buah-buahan di mana-mana gitu kan. Mantap. Apalagi apel gratis bang, tinggal ambil. Iya. Iya guys. Makanya saya sering di channel bikin seperti itu gratis. Apel di mana-mana. Вы были стресс именно, когда, но детей уже активно более 3 лет? Нет, Нет, всё стресса нормально, у да? меня нет, я своих детей очень люблю. Да, привычно, да? Мы привыкли. Привыкли, да? Dia paling sabar ini. Iya, Мы iya. Nggak привыкли. pernah marah sama anak. Nggak pernah. Serius? Nggak pernah. Kalau di kita kan kadang gitu ya. Ini lu ini enggak. Nggak pernah. Pokoknya istri saya selama saya menikah dengan dia nggak pernah marahin anak. Nggak pernah. Galotnya gali. Что ты делаешь? Алло, Маша, ты знаешь, похоже на кого? Ты похожа на Маша и медведь. Алло. Di akhirnya kita menuju sesi terakhir yaitu sesi Q&A. Ну, первый вопрос это вообще, как это именно сложно для вас это жениться, типа разная культура, вы из Беларуси, он тоже из Индонезии, и то есть какая-то девушка, да, спрашивает тебя, ну, что самое сложное, документы как-то? Документы сложные, потому что все документы надо переводить. Желательно на индонезийский, но в Беларуси нету официального переводчика на индонезийский. Поэтому мы переводили все на английский. Ага, хорошо. На индонезийский тут официально не переведешь. А вы женились именно В Индонезии. В Индонезии. Jadi nikahnya di Indo, Bang? Nikahnya di Indo, oke. Документы подготовить долго, муторно и дорого. Дорого, да? И дорого. Prosesnya tuh berapa lama? Ну, процесс это долго, именно на свадьбу. Ну, где-то больше месяца. Больше месяца. Indonesia asking many documents. Да? Yes, to marry если- with someone, you need to prove that you wasn't married in your country. Второй вопрос. Именно кем вы работаете именно сейчас? Именно... Сейчас я не работаю, я сейчас в декрете с детьми. Ага. In Belarus, when you have small kids until 3 years, you don't need to work. Government will pay for you. Wow, really? So you have to just one kid again, one baby again, and you get. Yes, and again 3 more years if one more kid. Ага. So until kids 3 years, woman cannot А work. когда у вас получается герой женщина? Понимаете? Да, многодетная мать, when many kids, it started from 3 kids. Three kids. В Казахстане это получается 5. PDC. Но в России это 2, да, по-моему? Не знаю. Нет, тоже 3. 3, тоже 3. От 3. Это Не герой, Да, не да, герой, а как он просто сказал? многодетная мать. А герой тоже может 5, наверное. не знаю. Да, benar, в Казахстане значит 5, да. Окей. Это уже герой, hero. Тут просто сначала начинается от многодетной. Многодетные там больше доплат от государства. Многодетный. Многодетные. Many kids. Многодетные. Многодетные женщины. Jadi ini sebutannya kayak udah wanita yang punya banyak anak, lebih dari 3, itu bakal disubsidi sama pemerintah. Seperti itu. Seperti ya. Gimana sih caranya abang posisinya berkomunikasi, jujur nih, di Indonesia pun ya, nggak usah jauh-jauh bang ya. Kita di Indonesia juga pasti, meskipun kita berbahasa Indonesia, pasti ada masalah bang. Gimana solusi abang yang sekarang berbeda culture, terus kayak sekarang beda negara, ada nggak sih masalah-masalah, misalnya bisa disebutin nggak, kayak masalah-masalah kecil itu seperti apa gitu loh?
Jadi seperti yang barusan ditanyakan bahwa pernikahan itu setiap pernikahan ya saya rasa nggak hanya pernikahan beda negara, bahkan satu negara pun pasti ada aja perbedaannya gitu dari masalah sekecil apapun, apalagi sampai pernikahan berbeda negara kan. Ya contoh kecilnya seperti makanan, mungkin juga ada seperti kesukaan ya, kebiasaan, maksudnya apa yang misalkan kita suka, apalagi tempat saya tinggal sangat berbeda sekali. Benar. Kalau bisa dibilang Belarus dan Indonesia itu hampir 180 derajat itu berbeda sekali. Dari dari kulturnya maksud saya, dari kultur, budaya dan juga bahasanya kan, dan juga tipikal dan karakter orang di sini itu berbeda gitu. Nah itu pun yang saya bilang barusan menyangkut istri saya, karena memang istri saya kan asli orang sini. Jadi saya bilang dari hal sekecil apapun pasti ada aja masalah. Makanan mungkin kalau misalkan ya kita intinya harus lebih open mind aja gitu. Kita harus bisa saling nerima aja sih intinya. Karena setiap perbedaan itu nggak harus jadi masalah sebenarnya kalau misalkan kitanya saling mengerti. Contoh misalkan istri makannya ini, terus kita misalkan lagi lapar nggak ada makanan lain, ya udah makan aja gitu. Oh gitu. Ya daripada kita harus marah-marah gitu kan. Intinya nggak saya bilang harus marah-marah, maksudnya nggak harus selalu jadi masalah gitu kalau misalkan ada perbedaan. Karena mau nggak mau kalau misalkan yang menikah dua negara itu pasti banyak sekali perbedaannya. Salah satu hal kecilnya itu dari segi makanan itu. Makanya setiap perbedaan pasti ada, tapi tidak harus selalu jadi masalah. Tapi susah nggak ngurusin dua anak ini bang? Berat nggak? Kayak anaknya aktif banget nih bang. Kalau untuk saya pribadi ngurus anak ya mungkin udah menjadi tanggung jawab sebagai orang tua ya. Intinya setiap orang itu pasti kalau misalkan berumah tangga pasti mau nggak mau pasti harus ngurusin anaknya gitu guys intinya. Iya nggak terlalu berat sih sebenarnya kalau sebagai orang tua, hanya saja kadang kita di rumah kan kalau misalkan seperti ini kita butuh juga seseorang yang bisa misalkan bantu-bantu gitu kan. Kalau di Indonesia kan seperti itu kan biasanya kebanyakan orang kadang tinggal dengan mertua kan. Kalau misalkan karena kita kan biasanya orang Indonesia itu memang benar-benar sangat bersosialisasi sekali kan jika dibandingkan dengan orang sini gitu. Yang kalau saya bilang untuk masalah keluarga nggak terlalu susah, hanya saja saya bilang mungkin kita nggak pernah makan bareng tuh. Jadi kebanyakan istri saya malah yang selalu mengalah, kamu makan duluan gitu karena ini harus saya jaga anak kan. Tapi emang anaknya aktif banget, apalagi si Amina sama Ilyas ya? Ilyas. Iya makanya saya bilang stop. А вот он. Oi, Nggak boleh Amina. Jadi makanya kalau menurut saya pribadi ya seperti itu. Saya beres-beres sama anak. Pokoknya hampir semua pekerjaan ibu saya kerjakan. Mandiin anak ataupun juga ke toiletnya saya juga sering kayak gitu. Jadi saya sering sama saya itu. Toiletnya, mandinya juga, makannya juga, bahkan tidurnya. Pokoknya ganti pampers apa-apa itu sering saya juga. Nanti istri saya mengerjakan kerjaan lain. Jadinya giliran lah ya, saling support lah ya. Iya, saling support. Makanya kalau nggak begitu kan susah, karena kita kan cuma hidup berdua di luar negeri ya. Jadi karena maksudnya begini, meskipun kita ada keluarga di sini, tapi kan orang yang tinggal di Eropa itu kan masing-masing kan. Jadi saya pun dengan tetangga saya selama bertahun-tahun di sini nggak kenal. Jadi makanya apapun yang kita lakukan di rumah itu termasuk mengurus anak kita lakukan berdua aja gitu, saling bantu. Hanya saja mungkin seperti yang tadi saya bilang agak sedikit telat makan atau kayak gimana kita harus gantian, kita harus saling mengerti seperti itu. Jadi ya emang Bang Awan ini emang harus sabar banget ya kalau udah kayak gini. Kalau saya sih pribadinya nggak terlalu sabar gitu. Tapi mau nggak mau namanya orang tua. Setuju. Itu tapi setuju nggak Bang? Abang posisi sekarang ini itu karena support dari istri juga. Iya, setuju. Setuju ya? Setuju karena maaf mungkin ada sebagian pihak yang kurang setuju dengan yang saya bilang. Tapi kalau misalkan istri bule itu biasanya mereka lebih mau mengerjakan sendiri gitu ya. Seperti misalkan saya lagi tidur, kalau misalkan ada yang dikerjakan seperti pekerjaan rumah apa gitu kan, kayak misalkan ngecat ataupun apa, biasanya dia
Kalau misalkan ini kan ngechat ini dia ini. Terus abangnya ngapain? Saya jaga anak, mandiin anak, nyebokin anak, udah gitu dia. Kenapa nggak dibalik aja? Karena waktu itu kan memang saya kebetulan lagi seperti itu. Karena lagi kurang enak badan kayak gitu. Oh, contohnya lagi kurang enak. Jadi saya bilang ini disesuaikan dengan kondisi juga gitu. Bukan berarti kita mau tinggal enak-enak saja, enggak. Cuman maksud saya juga nggak bicara seperti ini karena saya menikah dengan bule gitu. Tapi kebetulan saja istri saya bule dan juga istri saya karakternya seperti itu. Jadi kalau misalkan saya ngangkat berat seperti ini, dia langsung kerjakan sendiri gitu kan. Jadi intinya kita saling support gitu. Jadi nggak mentang-mentang saya lagi tidur terus tiba-tiba dia harus bangunin saya seperti ini, enggak gitu seperti itu. Jadi intinya semuanya harus saling support, karena kalau saya dan istri saya nggak saling support, susah tinggal di luar negeri. Apalagi kita kan jauh dari keluarga, punya anak gitu kan. Nih pertanyaanku вам я задаю вопросы, но что самое трудно вам? Ну, давайте про него. Что ему самое трудно, когда он живет в Беларуси? Я думаю, что ему сложнее всего быть далеко от своей семьи, от своих родственников. Это самое сложное. Самое сложное. А еще есть какие-то трудно именно, это культура? Первое. А второе, еда. Ему все не остро, Да? все не очень вкусно. Еще есть какое-то трудно? И потом тебе типа жалко, понимаете, да? Ну, еще мне жалко, что у него тут почти нет друзей. Очень одиноко. Да. И потом, сложно общаться, да? Only. Чуть-чуть, да. Потому что для меня тоже, поэтому я вообще не знаю про Гродно, да? И потом, когда я приехал, вообще где иностранец тут? Вообще нету иностранцев для меня. Поэтому здесь как он живет? Нормально, да? Здесь мало. Здесь иностранцы только студенты. И они приезжают на какой-то промежуток времени, и потом уезжают, и все. А ты остаешься. Алло. Да, они обычно здесь учатся на доктора или еще на кого-нибудь. И все. 5-6 лет. 5-6 лет? Да. Окей. 6 лет, наверное, на врача они учатся, если врач. И потом назад домой. Домой, да? Да, поэтому моему мужу сложно найти друзей, потому что они все здесь только на какой-то период. А вы не познакомились с кем-то с ним? Ну, вообще, типа, со своими друзьями, и потом он тоже... Тут уже тогда языковой барьер, ему сложно, он же не все понимает. Конечно, с родственниками, с друзьями он моими знаком, но все равно это же не то же самое. Это же не его друзья, это все-таки мои друзья. Ну да, правильно, да. И индонезийцы, они же любят, вы знаете, выйти с соседями, со всеми поговорить, везде по дороге, там, не знаю, на рынок. Здесь культура другая. Да. Здесь не настолько люди общительные, и с незнакомыми нередко тоже разговаривают. А почему именно вы не решили, вдвоем именно? Давайте живем в Индонезии. А мы жили в Индонезии, мы же Когда? ездили, Сколько лет? полгода мы там жили. А потом? Но просто у нас Амина, вы видите, здесь очень активный ребенок, она еще была маленькая, и там сложно с маленьким ребенком в Индонезии, потому что там нету пешеходных дорог, там океан, там вот секунду не посмотришь, наш ребенок уже убежит, ты его не найдешь. С маленькими активными детьми в Индонезии сложно, а так, если они подрастут, когда они подрастут, то мы подумаем, может быть, мы и переедем. Ну, не сейчас, точно нет. Это когда, сколько ей лет было? Ей было 1,5 года, мы туда поехали, а вернулись, когда ей было 2 уже. Ага, хорошо. А вы, ada planning nggak? Planning balik ke Indonesia nggak? Vacation planning. Vacation planning. Да. Это факт на самом деле. Билет на самолете от Индонезии до Беларуси вообще дорого. Очень дорого. И нету прямого билета, надо с пересадкой. Да! Это очень дорого. 2 пересадки вообще. И, не знаю, я обратно пойду в Индонезию, и потом, от Минска, да, до Узбек, и потом Узбекистан до Индонезии. Вам надо попробовать Узбекистан, это нормально. Да? Да, Узбекский Airways. Yeah. А где вам больше всего понравилось, в какой стране? Беларусь, конечно. Да? Если честно? Если честно, я не честно говорю. Komunikasi selama ini pakai bahasa Inggris, Pakai bahasa Inggris, Amina, bahasa Indonesia juga. возьми эти мозаику поиграй. Soalnya negara orang yang nggak bisa bahasa Inggris misalnya. Грузинский они сейчас молодые люди говорят по-английски. Молодые люди в Гродно как? Они говорят по-английски? Ну, не все. Не все, да. Только кто учится в университете. Поэтому ему трудно, да, когда говорит? Да. Ну, тут сложно найти кого-то. Ну, студенты, конечно, говорят, но это уже не наш возраст, не те интересы, понимаете. Мы-то уже старше. Но уже сколько лет уже вы
Будет 5 в Будет сентябре. 5. Да. Окей. Ну, есть какой-то желательно для, как сказать, индонезийский, который сейчас у них есть свои девушки, ну, у вас есть советы для них? Можно Я не говорить? люблю давать советы по поводу отношений, потому что у каждого это свой опыт. Я думаю, каждый должен сам ошибаться и сам учиться на своих Да, ошибках. sama si Bas, давай- sama research да, dah. да. Wah, itu Pravila. Keren banget. Abang ada nggak nih kata-kata terakhir bang? Misalnya kayak ada saran nggak bagi orang Indonesia, mungkin orang luar yang lagi ada hubungan sama perbedaan culture gitu bang? Kalau saran saya pribadi, kalau dari pertama kita kenal itu harus lebih komitmen aja sih saya rasa. Karena dari awal itu harus komitmennya lebih komitmen lah intinya ya. Kalau misalkan komitmenan doang, kesannya pasti. Karena setahu saya Belarus ini bukan Amerika gitu, bukan seperti karakter orang Amerika, maksudnya orang Belarus ini bukan seperti karakter orang-orang yang tinggal di Amerika, karena mereka lebih tertutup dan juga itu sudah pasti akan sangat banyak sekali perbedaan, baik saya bilang tadi seperti makanan ataupun juga hal-hal yang lainnya. Jadi kalau saya pribadi motivasinya untuk yang baru itu pertama komitmen mungkin. Jadi seperti pertama kayak misalkan agama ataupun nantinya mau tinggal di mana ataupun juga kita mau hidup seperti apa itu harus dibicarakan dari awal kan. Kalau memang kita punya nikah, kalau kita mau nikah sama bule itu harus seperti itu. Jadi nggak nanti gimana aja nantilah. Karena mereka ada planning nggak seperti saya pribadi gitu. Dan juga mungkin untuk yang mau jalan-jalan ke negara Slavik, terutama Rusia dan juga Belarus, tentunya harus bisa bahasa Rusia ya, karena di sini juga orang kan nggak terlalu banyak menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi gini ya, saya bilang juga perspektif saya tidak akan mungkin sama dengan perspektif orang lain, karena kondisi saya pun tidak sama dengan kondisi orang lain. Iya, kita disclaimer ya. Ada juga seperti yang tadi saya bilang bahwa setiap orang itu kesehariannya pun berbeda gitu. Karena kalau saya kan mungkin karena ada anak, jadi makanya tensionnya juga berbeda. Jadi makanya motivasi dari saya seperti itu. Ya, setuju. Jadi buat teman-teman mungkin kita bakal cukup untuk videonya bang. Ya. Nextnya kalau misalnya kalian pengen tahu gimana kehidupan Bang Awan sama Olia, bisa cek di channel YouTube-nya. Jadi Bang Awan pun kita juga cerita tentang kehidupan Bang Awan bertemu sama Olia itu udah ada di YouTube channel kan. Jadi nanti kita akan masukin semua, dan kalian tinggal tonton aja gimana video-video prosesnya selama tinggal di Grodno. Iya. Pokoknya mungkin untuk sebagian orang mungkin tidak sama kontennya dengan channel yang lain ya guys, karena saya juga sama Olia kurang terlalu konsisten. Jadi kalau misalkan ada waktu kita akan upload, kalau misalkan nggak ada waktu ya kita nggak. Kalian tahu sendiri kita bikin video kan seperti ini anak saya kan, apalagi saya bikin berdua, bayangkan saja. Makanya seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan konten-konten di channel Awan dan Olia, silahkan kalian subscribe ya. Kalau misalkan kalian nggak suka, jangan, nggak usah. Oke, siap. Oke, jadi situ ya untuk video kali ini yang disebut cepat bisa saya mau Instagram, Tropa Pena Instagram Awan. Bang Awan, biasanya sih lagi Instagram. Есть, но подписываться не надо. Слипи. Disebut cepat bisa sana nasi Instagram Awan dan Olia dah. Oke, ya mungkin dari aku pamit, jangan lupa untuk subscribe, pasti ditunggu untuk video selanjutnya. Oke, sampai jumpa. Pakai. Sampai jumpa. Pakai.